Hai semua, selamat datang di channel Close Movie di mana saya akan memberikan spoiler dari film-film di dunia ini. Video hari ini kita akan melanjutkan episode kemarin. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika Anda berkenan untuk memberikan like, komen, subscribe. Saya akan berterima kasih dan oke, simak videonya. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Skin kembali di mana Vincenzo dan Pak Hong yang ditabrak di sebuah restoran. Cha-Yung ternyata datang ke restoran itu, melihat ayahnya yang tergeletak. Hatinya mulai kacau, payung terjatuh. Cha-Yung mendekati ayahnya. Pak Hong dan Vincenzo pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Vincenzo dinyatakan koma tetapi Pak Hong dinyatakan meninggal. Saat Pak Hong meninggal, terlihat Myung-hee menari riang gembira di kantornya. Pagi hari tiba tersiar berita mengenai Pak Hong yang dinyatakan korup. Cha-Yung yang kini berada di makam ayahnya sangat sedih. Saat kematian Pak Hong, kini obat buatan Babel yaitu RDU-90 dapat didistribusikan. Cha-Yung menutup Japuragi karena sudah tidak ada lagi yang akan mengurusnya dan akan ditutup masa perizinannya. Kini Vincenzo sudah 10 hari masih belum sadar. Cha-Yung yang menunggunya sambil sedih memikirkan ayahnya. Tiba-tiba Vincenzo bangun dengan keadaan sehat-sehat saja dan Cha-Yung merasa terkejut. Mereka segera pergi ke makam Pak Hong. Vincenzo memberi Pak Hong sebuah bunga untuk mengenangnya sedangkan Cha-Yung menunggu saja. Kini Cha-Yung berada di mobil. Kedapatan berita mengenai seseorang yang ditemukan mati terdampar yaitu peneliti pihak Babel Group. Melihat berita itu, ia berpikir hal ini terlalu ganjal karena kematian peneliti itu sama seperti kematian ayahnya. Cha-Yung bergegas menuju Wusang dan meminta untuk mengundurkan diri. Cha-Yung juga menjelaskan apakah Wusang terlibat dengan Babel. Awalnya Pak Han tidak mau jika Cha-Yung mengundurkan diri. Tetapi Myung-hee datang dan berkata untuk membiarkannya. Pak Han juga meminta pengembalian mobil serta apartemen miliknya. Cha-Yung pun memberikannya. Segera ia berkemas lalu pindah ke rumah Pak Hong. Skin selanjutnya diperlihatkan Vincenzo yang tengah menuju tempat kejadian. Vincenzo seperti mereplay kejadian waktu itu dan melihat pelakunya. Cha-Yung membuka Japuragi kembali. Saat Japuragi dibuka, terdapat polisi yang menangkap Cha-Yung karena telah masuk ke rumah Yang Han Seo serta mengancamnya. Sehari sudah Cha-Yung berada di kantor polisi. Junwo mencoba untuk membebaskan Cha-Yung tetapi tidak bisa. Vincenzo akhirnya datang membawa rekaman CCTV untuk membuktikan Cha-Yung tidak bersalah. Cha-Yung meminta untuk bekerja sama bersama Vincenzo. Awalnya Vincenzo menolak tetapi akhirnya Vincenzo menerimanya. Keesokan harinya Vincenzo dan Cha-Yung pergi ke penjara untuk menemui pengemudi truk yang kini di penjara. Vincenzo terus berusaha agar orang ini memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Sampai Vincenzo mengancamnya dan pada akhirnya ia memberitahukan bahwa Pak Pyo yang menyuruhnya. Vincenzo ingin pergi tetapi Cha-Yung mengatakan ia tidak rela karena dia adalah pelakunya. Vincenzo yang mendengar itu langsung bertindak, berteriak mengucap terima kasih atas infonya agar penjaga mengetahui itu. Malam tiba, tahanan ini menabrak tahanan lain. Ia pun teringat akan ancaman Vincenzo pagi tadi. Dan benar saja ancaman itu benar-benar terjadi.
Vincenzo kini pergi ke sebuah bar di mana di tempat itu terdapat Pak Pio. Saat Pak Pio pergi ke toilet, Vincenzo juga pergi ke sana. Sampai di sana Vincenzo menghajar Pak Pio hingga pingsan. Skin berpindah, Pak Pio yang kini sudah sadar menelepon bosnya lagi dengan alasan surahannya kemarin butuh dana lebih. Bosnya pun datang dan kret ia kena setrum oleh rekannya. Kini semua berada di gedung kosong. Vincenzo terus saja mengancam agar mereka tetap berbicara hingga pada akhirnya Vincenzo menembak Pak Pio. Berpindah pada Choi Myung-hee yang kini berada di tempat laundry. Tiba-tiba terdapat sebuah keranjang yang berisi pakaian yang dilumuri darah. Myung-hee juga menerima foto Pak Pio dan bosnya yang memakai pakaian itu. Teleponnya pun berbunyi. Myung-hee diancam oleh Vincenzo menggunakan cara yang sama yang dilakukan Myung-hee terhadap Pak Hong. Sebuah truk kini berada di depan laundry. Truk itu pun melajau saat detik hampir tertabrak. Myung-hee berkata apa mau dari Vincenzo, truk pun berhenti. Vincenzo menginginkan berita buruk mengenai Pak Hong segera dicabut. Myung-hee tidak bisa melakukan itu. Vincenzo tidak peduli, yang penting besok pagi berita mengenai Pak Hong sudah tidak ada lagi. Skin berpindah di gudang bahan Babel Group. Sterilisasi tiba, semua karyawan diminta keluar. Sterilisasi pun dilakukan. Saat selesai ternyata bukan sterilisasi melainkan menyemprot gas. Saat di mobil Vincenzo pun bersiap korek pun terjatuh membakar habis seluruh gudang. Beberapa pun meledak. Vincenzo dan rekannya pun terlihat senang serta lega karena demi membela Pak Hong. Yang Han Seo datang, ia juga menelepon bos Babel asli bahwa gudang Babel terbakar habis. Bos Babel asli pun datang, ternyata bos Babel yang asli adalah Junwoo. Episode 4 berakhir di sini. Hanya itu saja untuk video hari ini. See you next episode.